Hardware dan software, kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Kemungkinan besar kita menggunakan keduanya setiap hari, baik itu smartphone maupun komputer. Hardware adalah setiap elemen fisik komputer yang mencakup hal-hal seperti monitor, keyboard, dan juga bagian dalam perangkat seperti microchip dan hard drive. Software adalah kumpulan instruksi yang memberitahu komputer atau perangkat lain tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, aplikasi di handphone kita seperti game, edit foto, dan browser web. Hardware dan software sangat berbeda satu sama lain. Namun, keduanya memerlukan satu sama lain agar dapat berfungsi. Website Microskill bisa diakses oleh seluruh pengguna, baik di luar Microskill maupun di dalam Microskill. Berikut ini adalah halaman ketika pengguna mengunjungi website Microskill. Selain bisa mendaftar, pengguna juga bisa melihat informasi SPMB, program pendidikan, kerjasama, maupun login. Namun login hanya untuk pengguna yang sudah melakukan pendaftaran. Pengguna juga bisa mencari informasi mengenai seputar jurusan pada bagian ini. Bagi pengguna yang penasaran dengan fasilitas maupun organisasi yang terdapat di Universitas Microskill, dapat mengunjungi fitur kehidupan kampus. Bagi pengguna yang merupakan alumni, bisa melihat beberapa berita dan layanan khusus alumni lainnya. Pengguna juga dapat mencari dan mengajukan lowongan pekerjaan di halaman ini. Di dalam pusat bantuan, menyediakan berbagai kontak yang bisa dihubungi ketika pengguna memerlukan bantuan. Di dalam website ini juga terdapat sistem keamanan yang kuat. Analisis sistem website Mika. Pertama, kita akan bahas siapa saja sih yang bisa akses sistem Mika ini. Pengguna Mika berupa dosen, mahasiswa atau mahasiswi, dan pegawai Microskill. Lalu, apa saja fitur-fitur yang ada di Mika ini? Halaman pertama yang muncul adalah halaman login Mika. Status saya mahasiswa, jadi saya masuk sebagai mahasiswa. Setelah klik, kita bisa lihat ada menu lupa password dan bukan mahasiswa. Lupa password akan mengarahkan kita ke Miso untuk mengubah password, dan menu bukan mahasiswa akan mengarahkan kita kembali ke halaman login tadi. Lalu kita login Mika dengan username dan password. Selesai login ke dalam, kita bisa lihat ada fitur dashboard, profil, absensi, kartu rencana studi, nilai, pengajuan, polling, berita, tugas akhir, dan informasi. Lalu di pojok kanan atas, ada fitur lapor kendala dan pengatur tema. Menu di samping jika kita klik akan menampilkan mini profil seperti ini. Jika kita klik menu profil lengkap, kita akan diarahkan ke profil seperti ini. Kembali ke halaman dashboard, mahasiswa bisa mengakses jadwal perkuliahan, mata kuliah, dan berita terbaru. Tautan selengkapnya pada jadwal perkuliahan akan mengarahkan mahasiswa ke fitur absensi, pada mata kuliah akan mengarahkan mahasiswa ke fitur nilai ujian, pada berita terbaru akan mengarahkan mahasiswa ke fitur berita. Selanjutnya, kita ke fitur profil, ada data pribadi mahasiswa, historis akademis, data keuangan mahasiswa, dan dokumen pribadi, lalu ke fitur absensi di mana mahasiswa bisa memantau kehadirannya. Lalu, di fitur kartu rencana studi, mahasiswa bisa mengedit, mengisi dan mencetak kartu rencana studi, serta kartu ujiannya. Lalu, di fitur nilai, mahasiswa bisa melihat informasi nilai ujian, kartu hasil studinya, dan juga transkrip akademik. Setelah itu, di fitur pengajuan, mahasiswa bisa mengajukan surat keterangan akademiknya, prosedur ujian, kartu tanda mahasiswa jika hilang atau rusak, potongan uang kuliah, dan pengajuan tugas akhir. Lalu, ada juga fitur polling yang bisa diisi mahasiswa jika diperlukan. Masuk ke fitur berita, di mana mahasiswa bisa membaca kabar dan informasi terbaru. Setelah itu, ada fitur tugas akhir, di mana mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir, bisa memantau perkembangan status tugas akhir miliknya. Lalu, masuk ke fitur informasi, di mana mahasiswa bisa mendapatkan informasi panduan dasar kuliah, informasi perkuliahan, mencari informasi seputar prosedur pengajuan, informasi jurnal, administrasi, informasi wisuda, dan masih banyak lagi. Terakhir, ada fitur pencarian yang bisa mahasiswa manfaatkan untuk mencari fitur lainnya. Misalnya, saya ingin mencari fitur absensi, tetapi saya malas mencari satu persatu di website Mika. Maka itu, saya bisa memanfaatkan fitur pencarian ini untuk mencari fitur absensi. Selanjutnya kita akan bahas sistem keamanan Mika. Untuk masuk ke dalam sistem Mika, pengguna perlu memasukkan username dan password. Sebelum itu, pengguna perlu mengaktifasi akun Mika terlebih dahulu lewat Miso. Hal tersebut memerlukan kode dari universitas, berarti tidak sembarangan orang bisa mengakses Mika. Selain itu, sistem Mika juga menerapkan protokol TLS 1,3 dengan alamat domain yang dimulai dengan HTTPS. Tidak hanya itu, sistem Mika juga menerapkan standar enkripsi lanjutan, yaitu E128-bit keychain. Semua ini menyatakan bahwa sistem Mika mempunyai keamanan yang secure terhadap privasi para penggunanya.